Halo, selamat sore Mbak Wid, Mbak Widya Rashid. Halo, halo, selamat sore Mbak Intan, sama teman-teman Kinfluencer. Mbak Wid, makasih banyak ya. Ini udah Ah, bersedia untuk kita todong nih buat berbagi pengalaman selama masa pandemi COVID ini. Mungkin aku kasih informasi ya, dulu ya buat teman-teman Kinfluence yang sekarang lagi mendengarkan podcast mm, ini. Jadi Mbak Widya Rashid ini mm, adalah seorang ibu rumah tangga yang dulunya dia juga seorang wanita karir yang memutuskan jadi ibu rumah tangga dan justru malah sekarang jadi lebih kreatif. Dia punya banyak sekali inisiatif-inisiatif. Nah, yang paling menonjol itu Mbak Wit sekarang buka yang namanya just tip sayur dan buah-buahan ya Mbak ya, kalau bisa aku bilang seperti itu ya. betul. Jadi ini pokoknya Ya, bermanfaat banget buat ketahanan pangan nih, terutama ketahanan pangan keluarga. Oke. ya betul. Ya, oke. Ya, Aku sekarang minta Mbak Wid deh mm, buat cerita ke teman-teman apa ini sebenarnya yang Mbak Wid lakukan. Boleh Mbak Wid silahkan kenalan dan juga cerita? ya, thank you ya Mbak Intan. Jadi, perkenalkan Kinfluencer, saya Widya. Saya seorang ibu rumah tangga yang baru aja mau merintis usaha rumahan. Jadi usaha ini memang entah kenapa ya, memang sudah jalannya dari Tuhan, baru juga dimulai setelah adanya wabah COVID-19 ini. Nah, kalau boleh ceritain sedikit, memang background saya dulu, saya bekerja, setelah anak udah mulai gede, saya di rumah aja, cari bisnis yang dari rumahan juga gitu. Nah, cuman yang namanya bisnis, ternyata yang biasanya kita udah bekerja, ternyata bisnis itu tantangannya banyak, mulai dari penolakan udah pasti ya, dari keluarganya juga yang nggak support yang dulu-dulu nih bisnisnya. Jadi yang namanya bisnis yang saya rintis itu dari dulu on dan off. Nah, Oke. tapi semenjak akhir tahun kemarin ternyata ada kenapa ya, salah satu latar belakang kenapa saya mendalami ini dengan serius, karena memang alasannya untuk survive hidup karena suami juga kebetulan kena pengurangan karyawan yang sebelumnya bekerja di perusahaan penyedia jasa ojek online yang punya Indonesia. Nah, jadi sejak tahun lalu itu kita mencoba ikhtiar, terus berdoa. Kuncinya sih satu ya, berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa, minta ditunjukkan jalan, terus ya yang kita bisa upayakan ya kita upayakan. Nah, semenjak itu saya cari peluang yang namanya emang dari dulu sih pengennya tuh hidup sehat ya. Jadi kalau misalkan ada orang nawarin buah gitu, terus kebetulan ada teman nawarin buah manggis dari kebunnya waktu itu. Jadi awalnya saya cuman, oh yaudah deh boleh deh, sini saya tawarin ke tetangga. Jadi melalui grup WA grup warga, dan itu isinya ibu-ibu semua. Uh, itu mengalir gitu aja. Jadi si manggis ini yang tadinya cuma manggis, jadi ibu-ibu nitip, ada yang nitip yang lain gitu, Mbak ada yang lain nggak, aku pengen jeruk deh. Nah, waktu itu awal-awal masih terjadinya wabah COVID, baru muncul di Wuhan sebetulnya. Tapi kan mungkin orang yang di Indonesia masih tenang-tenang aja kan. Tapi waktu itu udah mulai masuk ke Asia. Jadi orang-orang tuh udah mulai aware terhadap yang namanya asupan vitamin C, dan ternyata di pasaran yang namanya vitamin C suplemen itu sudah mulai langka ya. Jadi mereka mencari alternatif yang dari alami. Jadi mulai banyak yang titip-titip yang namanya jeruk, yang namanya buah-buahan yang lain juga ya. Terus waktu itu nggak sengaja, waktu saya foto jeruknya sama manggisnya yang ada, saya punya belanjaan sayur pribadi sebetulnya ikut ke foto juga. Tapi namanya ibu-ibu yang ngelihat mungkin ada yang segar-segar, jadi pengen nitip juga gitu. Jadi nah, ibu-ibu itu mulai titip tuh, yang di sebenarnya benar-benar dari grup keluarga aja sih sebetulnya. Grup keluarga ini ya nitip, akhirnya Mbak aku juga mau sayurnya dong gitu. Ya udah, jadi yang awalnya cuman satu item, terus dua item, terus nambah jadi 3 item, berikutnya 10, terus sekarang udah jadi banyak sih, banyak item yang ada di rumah. Jadi lengkap Ya, banget ya Mbak ya sekarang ya. iya, Udah kayak minimarket sendiri ya rumahnya Mbak Wid. iya ada yang bilang gitu, udah kayak minimarket. Jadi itu berjalan gitu aja sih sebetulnya, dan niat awalnya memang cuman ingin membantu warga sekitar yang udah mulai nggak bisa pergi ke supermarket. Jadi di situ, dan selain itu juga aku punya yang lauk kita frozen food itu juga
setelah ada wabah, malah yang tadinya nggak ada omzet ya, waktu tahun kemarin tuh nggak ada omzet penjualan sama sekali, tapi semenjak ada wabah yang namanya orang mungkin nggak bisa jajan keluar, terus mungkin udah bosan dengan masakan rumahan, jadi mereka cari alternatif makanan lain. Jadi yang lauk frozennya itu juga omzetnya malah meningkat semenjak adanya wabah ini, gitu Mbak Alhamdulillah. Intan. Jadi justru malah Alhamdulillah. di balik ya Iya, musibah mungkin bagi semua orang justru ada hikmahnya juga ya. Nah, Mbak, iya. dengan adanya peraturan nih PSBB atau social distancing, itu cara Mbak Wit memasarkan buah-buahannya itu atau mungkin cara customersnya mengambil barang-barangnya itu gimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan juga nih kalau ada teman-teman yang Mm-mm. tertarik pengen buka usaha yang sama juga. Iya, jadi sebetulnya memang kalau kita lihat di sosial media juga udah mulai banyak ya usaha-usaha yang serupa seperti yang aku jalanin, Mbak Intan. Mereka sama sih kurang lebih, aku juga ini learning by doing ya semuanya, tapi semua orang yang, jadi mulainya warga yang di sekitar komplek aku, karena di dalam komplek aku nggak ada yang namanya tukang sayur. Jadi, nah semenjak dari situ, jadi aku cuma terima pre-order. Jadi orang order itu sekarang untuk diambil besok. Jadi aku siapin dari pagi aku siapin pesanan dia. Terus nanti kalau sudah ready aku info dan dia tinggal ngambil di depan rumah aku. Jadi itu semua by pre-order. Jadi aku nggak terima walk-in sih sebetulnya. Nah, tapi karena banyak juga akhirnya tetangga-tetangga sini yang aku mau dadakan gitu ya, bisa aja sih, cuman walk-in terbatas banget dan itu paling ya aku cuma terima nggak berbarengan ya, maksudnya aku jamin gitu ada jamnya kalau dia mau walk-in gitu. Jadi kita juga jadi udah prepare, jadi semua sih aku prefer by order, semua aku utamakan, dan pembayarannya juga melalui transfer gitu. Aku nggak, jarang banget ya terima cash. Kalaupun ada yang cash mungkin Mbak pas kebetulan ada cash gitu, ya udah aku terima aja kalau pas dia lagi datang walk in. Terus yang berikutnya, nah untuk mungkin ada tantangannya ya di pengambilan supply Mbak Intan. Mm, Jadi mm, yang mm, mm. tadinya aku bisa minta anterin ya, karena item saya baru sedikit. Nah lama kelamaan supplier aku nggak mau nganterin karena itemnya terlalu banyak gitu. Jadi mau nggak mau aku ngambil ke sana, itu di daerah Keramat Jati, dan itu jadi aku ngambil itu memang ya maksudnya kan bersentuhan dengan orang juga, tapi karena masyarakat juga udah mulai aware sih, mereka juga pada pakai masker gitu, jadi udah nggak terlalu kendala sih, jadi aku juga ngerasa aman gitu. Terus ya mungkin itu caranya, dan pemasarannya hanya melalui WA group Mbak Intan, dan akhirnya karena orang banyak yang nanya ada IG-nya nggak, ada IG-nya nggak, akhirnya aku buat juga IG-nya gitu. Dan yang Oh. tadinya customernya hanya sekitar warga, tapi kan kekuatan jempol lebih super dibanding kekuatan Superman ya di zaman ini ya Mbak Intan. Iya, bener banget. Jadi yang awalnya hanya di WA group di kita, komunitas saya, akhirnya udah kemana-mana itu di forward gitu, mungkin ya ada yang forward ke sana kemari. Akhirnya yang tadinya customernya tetangga, sekarang aku melayani orang yang order dari sekitar. Kan aku lokasi di Lebak Bulus ya, di Lebak Bulus tuh udah pasti udah mulai banyak, dan aku udah mulai terima orderan juga yang jauh-jauh, padahal aku udah bilang saya dari lokasi di Lebak Bulus gitu, nanti ongkirnya gimana, oh nggak apa-apa saya bayar ongkirnya di rumah gitu. Jadi udah ada juga yang dari daerah Menteng ya, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu juga, ya itu udah pasti sih ya. Jadi udah melayani lebih lebih luas lagi sih sekarang ini, Jadi gitu Mbak cakupannya Intan. sekarang udah nggak level RT RW lagi ya kalau kita bisa bilang, tapi udah udah seantero Iya, iya. Jakarta. Mbak, Iya, itu masih alhamdulillah. di-handle sendiri atau sudah punya asisten nih, sudah punya yang khusus kurir buat nganter-nganter, khusus untuk Oh apa ya. namanya packaging gitu-gitu. Ya, jadi memang yang diperdayakan adalah orang-orang rumah juga. Jadi asisten yang ada di rumah, tadinya kan cuma ada satu orang, tapi akhirnya karena aku sama ibu mertua deketan rumahnya, jadi aku pinjem mbaknya ibu mertua satu orang untuk part time di sini gitu setiap pagi. Jadi ada yang bantuin aku untuk bagian packaging sama prepare pesanan itu 2 orang, dan yang jadi kurir adalah suami aku sendiri Mbak. Jadi kita kerja sama, maksudnya karena kan kita cuma terima delivery service yang di komplek aja.
Jadi suamiku yang anterin untuk yang pesanan di kompleks. Selebihnya kan ada Gojek. Nah, Gojek pun yang order dari pembelinya. Jadi itu aja sih orangnya. Jadi aku sama dibantu 2 asisten dan suami aku gitu. Aduh, luar biasa banget. Jadi memang benar-benar ya, minim sumber daya tapi kita maksimalkan apa Ah namanya ya, service gitu kan. Nah, Mbak Wit, iya. ini mungkin kalau teman-teman yang sekarang lagi bingung mau bikin usaha apa dan merasa terinspirasi nih dengan kisahnya Mbak Mm-mm. Wit, ada nggak ya Mm-mm. pesan-pesan yang bisa Mbak Wit sampaikan? Atau mungkin bagi orang-orang yang sekarang lagi mohon maaf, mungkin terkena dampak apa COVID PHK, nggak punya pekerjaan lagi dan pengen Mm-mm. mencoba bisnis ini, Mm-mm. sebenarnya bisnis ini prospeknya bagaimana sih Mbak? Dan apa pesan-pesan Mbak Wit Mm-mm. buat mereka yang mau mencoba bergerak di bisnis Mm-mm. ini? Mm-mm. Mm-mm. Pesan aku jalanin aja, nggak usah malu dibilang tukang sayur atau apa gitu ya. Dan juga memang ini aku berawal dari hal yang aku butuhin juga ya Mbak Intan. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang memang terkena imbasnya dari COVID-19 ini, cari hal yang pertama disenengin dulu. Misalnya kalau teman-teman senang masak, ya udah bikin masakan yang bisa ditawarin dari grup yang kecil dulu. Kayak aku kan mulai dari grup keluarga. Jadi memang manfaatin hal yang udah ada sih, nggak usah bingung dengan maksudnya aku nggak punya modal misalnya. Aku pun awalnya bener-bener modal cuma 1 peti manggis Mbak Intan. Oh Dari ya, situ, tapi iya, jadi 1 peti manggis yang mungkin harganya nggak sampai 300.000 ya itu. Jadi dari situ sampai sekarang ini. Jadi nggak usah takut sama misalkan kendala sama modal gitu. Terus yang penting berdoa, yakin aja gitu ya. Kalau udah berdoa semua pasti akan ditunjukin sama Tuhan kita ya gitu. Gitu sih paling pesan aku itu, tetap berdoa, tetap ikhtiar dengan apa hal yang kita senengin gitu. Jadi kalau memang yang mau yang spesifik seperti yang aku jalani ini, mulai aja dulu di grup perumahannya gitu. Jadi mungkin dari situ dulu ya, maksudnya mungkin ada juga soalnya aku pernah terima forwardan juga itu dari daerah lokasinya di PIK gitu, dia sampai ke grup perumahan aku juga gitu. Jadi berarti kan cakupan wilayah mungkin nggak cuma terbatas yang ada di perumahan sekitar ya, bisa di wilayah lain juga gitu. Sekreatif apa yang kita bisa lakukan ya, kita manfaatin sama hal yang udah ada aja. Instagram kita manfaatin, WhatsApp kita manfaatin, paling itu aja sih Mbak Intan oke. Aduh, ini gitu bermanfaat banget Mbak ya. Wit. Terima kasih banyak loh ya sharingnya ke teman-teman. Semoga teman-teman nanti, oh iya IG-nya apa Mbak? Ini kalau misalnya ada yang mau pesen juga ke Mbak Wit, bisa Oh, disebutin untuk mungkin IG-nya? iya, untuk sayur sama buah itu IG-nya di @titan25. Itu tulisan semua. Oke, Titan25. Titan 25. Kenapa Titan25? Jadi sebenarnya ini nama klaster rumah aku. Jadi rumah aku ada di Blok Titan, nomornya nomor 25 gitu. Jadi sesimpel itu namanya, aku bingung mau namain apa gitu kan. Jadi Titan25. Terus kalau yang untuk yang frozen foodnya juga, kalau misalkan teman-teman mau lihat, itu ada di @laukita_Lebak Bulus. Oke, sip. Nah, Iya, teman-teman langsung cek ya IG-nya Titan 25 dan Lauk Kita. Oke Mbak iya. Wit, ya terima kasih banyak ya sharingnya. Semoga Mbak Wit dan keluarga sehat-sehat selalu. Nanti kalau misalnya ada permintaan nih teman-teman pengen Mbak Wit sharing lebih dalam, kita bisa ya alokasiin waktu lagi ya untuk Mbak Wit sharing ke Kinfluence. Boleh, boleh Mm-mm. Mbak Intan. Semoga bermanfaat semuanya ya. Amin, terima kasih ya Mbak ya. Amin, amin.